Assalamualaikum. Emang udah paling betul, biarkan sineas kebanggaanmu istirahat dulu sambil mikirin mau bikin film apa, yang gimana lagi, yang bagus seperti apa. Kalau yang kemarin-kemarin udah bagus kata orang-orang, harusnya yang baru juga sama bagus lah. Lebih bagus lagi kalau bisa. Kalian suka sama film horor waktu maghrib? Malam Pencabut Nyawa atau Respati? Oke, sutradaranya sama dengan film horor terbaru Bini Ari Kriting ini. Bukan kawan review namanya kalau nggak belak-belakan soal kritik beginian. Bukan nggak suka sama filmnya, tapi ada yang kerasa ganggu nih. Judulnya Sakaratul Maut. Betul, betul sekali. Premisnya tentang Sakaratul Maut. Genre horor. Tapi kenapa saya tuh jauh lebih ngerasa horor ngelihat ibu-ibu rumpi di film ini? Mungkin saja aku yang emang terlalu terlena dengan gibahan Mama Judes tadi. Atau mungkin filmnya tidak sebagus film horor Siddhartha Tata sebelum film yang bagus kata orang-orang itu. Sakaratul Maut. Seperti apa bayangan kalian tentang Sakaratul Maut? Ya, tapi ada yang beda sama Sakaratul Maut si bapak satu ini. Karena jalan kematian yang seharusnya sudah di depan mata malah kena macet di ujung jalan. Film ini tentang Pak Wiryo yang diperankan Yose Rizal dan istri pertamanya ada Retno Yunitawati. Keduanya mengalami kecelakaan maut. Naas, istrinya tewas di tempat, sedangkan Pak Wiryo malah jatuh koma. Dan dengan kondisi yang seharusnya kalau orang normal bisa meninggal husnul khotimah. Tapi apa daya, Pak Wiryo sulit meregang nyawa. Cerita demi cerita dari para biang gosip tetangga kalau Pak Wiryo ini bisa selamat dari azal karena ngilmu dan punya pegangan. Masih ngomongin soal Pak Wiryo yang menghadapi sakaratul mautnya, sementara itu anak-anaknya dari istri pertama ada Indah Permatasari dan juga Della Dartian, dan istri keduanya Maryam Supraba malah sibuk berebut harta warisan bapake. Ya, otaknya emang ditaruh di jembut sih. Bersama dengan konflik itu, rentetan teror menyerang anak-anak Pak Wiryo. Satu persatu dari mereka diteror jin mengerikan, yang mungkin saja jin itu adalah jin yang ada di badan Pak Wiryo. 3 film horor yang lagi dilirik orang-orang karya Siddhartha Tata. Peringkat pertama tentu Malam Pencabut Nyawa atau Respati, kedua Waktu Maghrib, ketiga Maaf adalah Sakaratul Maut ini. Bukan tanpa alasan, karena siapapun punya ekspektasi tinggi mengingat sutradaranya sama di antara ketiga film tadi. Selera orang tentu beda-beda. Kalau menurutku, film Waktu Maghrib tidak sepaling bagus kata orang-orang. Tapi Malam Pencabut Nyawa atau Respati, no debat, itu karya terbaiknya Siddhartha Tata kalau ngomongin film horor. Tidak begitu suka dengan Waktu Maghrib sih, begitu juga dengan Sakaratul Maut ini. Dengan vibes yang mirip-mirip. Bahkan di beberapa aspek sulit membedakan antara Waktu Maghrib dan juga Sakaratul Maut ini. Ya kayak templatean aja sih. Mengangkat soal Sakaratul Maut yang dihubungkan sama pegangan badan jin. Sebenarnya untuk hal ini lumayan kompleks ceritanya. Semua hal yang mungkin kalian butuhkan untuk tahu seperti apa sih Sakaratul Maut orang kalau pas ada jin yang di badan dia, ya semua bisa kalian lihat di film ini. Tapi sayang, semua informasi soal premis dan pakem alur ceritanya cuma mentok di situ doang. Jangankan berempati sama premis Sakaratul Mautnya, untuk benar-benar menikmati penceritaannya aja rada sulit. Ya ini menurutku ya, nggak tau lah kalian. Ini bukan soal film horror slow burn ya. Oke-oke aja sih. Banyak film horror slow burn, ya kita nggak usah ngomongin film Hollywood lah. Film Indonesia aja deh. Banyak kok yang bagus. Tapi acap kali mencoba mengikuti setiap cerita film ini, setiap dialognya. Yang ada cuma bisa terkantuk karena emang membosankan. Cuma para ibu rumpi yang bisa bikin melek seketika. Betul nggak sih? Deretan pemain pun bahkan nggak bisa membalikan suasana. Sayang banget. Aku terlalu berharap sama film ini loh, tapi ternyata ya tidak sesuai ekspektasi. Tapi ini pengecualian ya, kalau kalian yang mungkin si tipe penonton yang nggak apa-apa lah ceritanya jelek, atau ceritanya biasa aja. Intinya, bisa kan filmnya bikin ngeri? Bisa kan bikin adik deg-degan bang? Ya ini subjektif ya Wak, seram kata kau belum tentu kata orang lain. Tapi nggak apa-apa sih, kutempatkan ke poin positif film Sakaratul Maut. Final act-nya memang bikin filmnya cukup menjenuhkan, ini jadi sedikit ketolong. Kengerian masih sama seperti kengerian yang sudah-sudah dari apa yang pernah dirilis Rape Films sebagai rumah produksi banyak film horor. Penampakan The Myth juga oke, tapi ya oke doang sih.
Lalu apakah filmnya bikin nggak nyaman, Bang? Nggak juga sih kalau kalian tanya aku, tapi kalau tanya orang lain nggak tahu ya. Kalau kau memang membanggakan film ini karena ada label 21+, ya jangan berkecil hati sayang. Yang lebih ngeri dan brutal dari ini sebenarnya banyak. Tapi ya film Sakaratul Maut ya sudah cukup lah. Kayaknya terdengar malas-malasan ya Bang ngulasnya. Ya gimana sih? Makin tua, Wak, makin mikir soal pengeluaran. Makin kesini tuh keluarin duit puluhan ribu buat beli tiket bioskop. Pengen banget pulang-pulang hati puas gitu. Biar jangan sampai lah ketemu film jelek, soalnya nanti kecewa banget. Rapi Films, Siddhartha, next time, coba lagi yuk. Wes lah, buat kalian yang pengen nonton silahkan ditonton. Ramaikan ya kalau memang selera kalian. Share video ini kalau penting, like kalau suka, komen ulasan pribadi kalian atau mungkin teori liar kawan-kawan. Zain pamit, wassalamualaikum. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bell notifikasinya biar nggak ketinggalan review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.